kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Demikianlah bunyinya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, ada seseorang yang diberikan Tuhan 2 buah kotak yang harus dijaga dengan baik-baik. Satu kotak berwarna hitam dan satu kotak lagi berwarna kuning emas. Tuhan berpesan kepadanya, ketika seseorang ini mengalami penderitaan, kesusahan, dan masalah-masalah hidup, dia harus meletakkannya di dalam kotak yang berwarna hitam. Tetapi ketika dia mengalami berkat, sukacita, dan kegembiraan, maka dia harus memasukkannya ke dalam kotak yang berwarna kuning emas. Saudara, seseorang ini melakukan seperti apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Seiring dengan waktu, dia memeriksa semua kotak ini. Tetapi dia melihat kotak yang berwarna hitam sangat ringan. Tetapi kotak yang berwarna kuning emas semakin hari semakin berat isinya. Lalu dia periksa apa yang terjadi. Setelah dia periksa, ternyata kotak yang berwarna hitam itu dilobangi. Akhirnya dia mengerti mengapa kotak berwarna hitam itu sangat ringan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau melobangi kotak yang berwarna hitam? Tuhan berkata kepadanya, anakku, semua penderitaanmu, semua masalahmu, berikanlah kepadaku, maka engkau akan merasa ringan. Tetapi hitunglah berkatmu, hitunglah kegembiraanmu dan sukacitamu, maka engkau akan melupakan penderitaanmu. Saudara yang kekasih, ayat ini menyapa kehidupan kita, seperti ilustrasi yang baru saya sampaikan tadi, bahwasannya ayat ini adalah tentang orang-orang yang mengalami penderitaan. Mereka dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun lamanya. Mereka sangat-sangat berduka cita. Mereka sangat-sangat terjepit. Kalau saya baca Ratapan pasal 3 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 22, ternyata sang penulis Ratapan ini mengalami keluhan yang sangat besar. Dia mengeluh tentang hidupnya. Dia mengeluh tentang apa yang terjadi. Tetapi, saudara, kita bersyukur bahwasannya sang Ratapan ini akhirnya sampai kepada sebuah pengakuan bahwasannya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara, mengatakan Tuhan baik ketika mengalami banyak sukacita, ketika kita diberkati, ketika ada rezeki, ketika naik pangkat, ketika anak-anak hidup di dalam kebaikan yang satu dengan kebaikan yang lain. Mungkin gampang untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami banyak penderitaan, ketika penyakit yang kita rasa tidak kunjung sembuh, ketika persoalan kita tidak pernah berhenti, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Saudara, ayat ini menyapa kita dalam renungan ini. Betapa sang penulis ayat ini berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dia tidak berhenti berharap kepada Tuhan, kendati pun penderitaan sedang dia alami. Dan saudara, dikatakan kembali dan diajak kepada kita supaya kita mencari Dia di tengah-tengah penderitaan. Saudara, ayat yang lain berkata, carilah Tuhan, carilah wajahnya,
selama Dia berkenan ditemui. Saudara dikasih Tuhan, mencari Dia dengan doa, mencari Dia dengan berkeluh kesah kepadanya, mencari Dia dengan memuji namanya. Maka saudara, di sana kita akan menemukan kekuatan-kekuatan kita. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita mencari Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, maka pengakuan tentang Tuhan yang baik bukan saja dilakukan oleh sang penulis ayat ini, tetapi juga akan dilakukan orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang berlindung kepadanya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam nats ini Tuhan mengingatkan kita, apapun keadaan kita pagi ini, apapun keadaan kita besok, apapun yang kita alami besok, saudara, mari kita katakan Tuhan itu baik. Mari kita terus berharap kepadanya, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ketika kita berharap kepada manusia, mungkin saudara kita akan mengalami banyak kekecewaan, karena manusia itu sama seperti kita, dia punya kekurangan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Pertolongan Dia akan datang tepat pada waktunya. Karena itu saudara, berharaplah kepada Allah Sang Maha Tinggi. Berharaplah kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat. Berharaplah kepada Allah yang kita tidak perlu ragukan kuasanya. Kita tidak perlu ragukan kasih-Nya. Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Setiap hari kami akan mengaku bahwa Tuhan itu baik. Kendati pun apa yang kami alami pada saat ini, yang dialami oleh banyak jemaat Tuhan, mungkin ada banyak kesusahan, ada banyak pergumulan, penderitaan karena penyakit, karena kenakalan anak-anak, atau karena keadaan rumah tangga. Apapun yang dialami Tuhan, kami belajar untuk mengaku bahwa Tuhan adalah baik. Biarlah Tuhan kami menghitung berkat-Mu. Kami menghitung semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan menghitungnya maka kami akan melupakan apa yang menjadi kesusahan kami. Karena berkat Tuhan akan lebih memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Allah, kami percaya Engkau akan tolong kami. Kami percaya Engkau akan menopang kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak akan bisa menjalani setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil hingga orang-orang lansia. Tuhan peliharakan kami terutama di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Engkau jagai kami ya Tuhan. Engkau lindungi kami ya Allah. Sehingga kami hidup di dalam kebebasan. Hidup di dalam sukacita. Dapat melakukan setiap aktivitas kami. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati ya Allah seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan beri kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat kita beraktivitas kembali. Tuhan dimuliakan dalam setiap kegiatan kita.